Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Selamat sore sahabat-sahabatku semuanya. Lama sudah tidak posting video lagi. Kali ini di rumah saya ya, saya sedang bersantai. Kita akan berdiskusi terkait dengan tema kita pada kesempatan sore hari ini, yaitu satu tema diskusi yang menarik ya, the power of purpose. Jadi kekuatan tujuan. Jadi sejauh mana kekuatan tujuan itu mempengaruhi keberhasilan seseorang. Ini menarik, diawali dari satu cerita saya. Dulu saya pernah mengajar di SMK ya, SMK NU Ungaran. Di situ saya mengajar bahasa Inggris ya. Kebetulan lulusan sarjana bahasa Inggris sebenarnya. Di situ saya tanya kepada siswa-siswa, apa yang membuat kamu bisa datang ke ruangan ini? Ada banyak jawaban dari siswa-siswa itu ya. Ada yang bilang sepeda motor, ada yang bilang kaki, ada yang bilang angkot. Jadi yang membawa, yang membuat mereka sampai di kelas ini apa? Saya tanya gitu. Jawabannya itu, ada yang bilang kaki, ada yang bilang karena punya mata, karena punya sepeda motor, karena diantar ayah dan lain sebagainya itu. Terus kemudian saya jawab, itu semua benar, tapi tidak menjawab inti dari pertanyaan saya. Jadi yang mengantarkan kalian, siswa-siswa saya itu sampai kepada kelas ini adalah bahwa kamu memiliki tujuan. Ini poin yang paling penting. Ini poin intinya di situ. Jadi ketika kamu tidak memiliki tujuan, ya, entah pun kamu punya mata, punya kaki, punya sepeda motor, punya apapun itu, kamu tidak akan pernah sampai kemanapun, karena tidak memiliki arah titik yang dituju. Maka dari itu, apa yang kamu miliki hari ini itu sebenarnya adalah satu sarana untuk sesuatu yang sedang kamu tuju. Maka dari itu, tujuan itu sangat penting dalam rangka sebagai guidance manusia dalam kehidupannya. Nah, memahami tujuan itu juga bagian yang sangat penting dalam rangka meredefinisi eksistensi dari manusia itu sendiri. Bahwa segala sesuatu yang ada itu pasti memiliki tujuan atas keberadaannya. Maka dari itu, manusia sebagai satu makhluk yang eksis, yang ada, tentunya juga akan memiliki maksud dan tujuan atas keberadaannya. Nah, tingkat keberhasilan manusia di dunia ini itu juga bergantung, berbanding lurus dengan sejauh manakah dia memahami atas tujuan keberadaannya. Maka dari itu, definisi-definisi keberhasilan, definisi-definisi capaian-capaian kehidupan itu akan sangat beragam. Kenapa? Karena itu akan tergantung dari mana dia mendefinisikan alasan atas keberadaan manusia itu. Jika alasan keberadaan manusia didefinisikan sebagai seorang hamba yang berkewajiban untuk beribadah kepada Tuhannya, maka kemudian tujuan atas kehidupan yang ada di dunia ini adalah bagian dari proses-proses ibadah itu. Tapi ketika itu definisi tujuan atas keberadaan manusia itu adalah hanya sebagai satu entitas makhluk hidup saja semata, maka kemudian yang terjadi dalam kehidupannya, ya manusia seperti satu makhluk hidup biasa
yang tidak memiliki keyakinan atas eksistensinya sebenarnya. Kenapa? Karena dia lupa pasti ada tujuan di balik keberadaannya. Ini satu rumus definisi tujuan secara mendasar. Lalu kemudian ketika rumusan dasar ini kemudian diterjemahkan dalam rumusan-rumusan yang lebih kecil, contoh dalam satu proses rencana hidup yang lebih kecil, misalkan punya rumah, punya mobil, punya dan lain sebagainya itu, maka kemudian tujuan ini akan memberikan fokus yang lebih kepada tujuan-tujuan yang akan dituju itu, dan ini akan memberikan satu petunjuk energi potensi yang ada dalam diri ataupun dalam lingkungan yang ada di sekitar manusia itu dalam rangka merealisasikan apa yang ditujunya. Jadi ketika manusia itu fokus pada apa yang ditujunya, semakin fokus manusia pada apa yang ditujunya, semakin besar tingkat keberhasilannya. Kenapa demikian? Karena alam semesta pun juga akan fokus pada apa yang menjadi fokus tujuan pada manusia itu. Fokus untuk memberikan bantuan-bantuan penyelesaian masalah-masalah atas apa yang dihadapi. Dan biasanya definisi ini dimiliki oleh pengusaha, bukan pemikir. Kenapa? Karena pemikir itu biasanya memikirkan hal-hal yang tidak fokus, hal-hal yang besar. Tapi kalau pengusaha, dia melakukan satu hal kecil yang dia tuju, lalu kemudian fokus apa yang dia tuju, fokus pada apa yang dia targetkan, maka kemudian dia akan memiliki ukuran standarisasi atas keberhasilan yang menjadi ukuran-ukurannya. Dan itu menjadi lebih fokus, lalu kemudian dirinya, potensinya, lingkungan yang ada di sekitarnya, hal-hal yang kemudian memungkinkan dia untuk sukses, itu punya potensi yang jauh lebih besar daripada mereka yang hanya memikirkan segala sesuatu banyak hal tapi tidak pernah melakukan hal-hal tersebut, tidak memiliki fokus apa yang ditujunya. Jadi memikirkan sesuatu dan berbuat sesuatu itu dua hal yang berbeda. Jadi ketika tujuan, kita sudah memiliki tujuan, maka kemudian manifestasi atas tujuan itu adalah melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, bukan memikirkan sesuatu. Itu sudah lewat proses itu, tapi sudah proses melakukan sesuatu. Jadi ini pentingnya manusia itu meredefinisi ulang atas keberadaan dirinya, sebenarnya apa yang menjadi tujuan atas keberadaannya di dunia ini, lalu kemudian sejauh mana tujuan-tujuan kecil itu nanti di dunia ini dalam rangka manifestasi atas tujuan dasar tadi itu bisa tercapai. Itu sangat penting sekali. Maka dari itu, sejauh mana manusia itu memiliki tujuan, sejauh itu manusia tidak akan pernah tersesat. Orang-orang yang tersesat adalah orang-orang yang tidak memahami tujuan atas keberadaannya dan orang-orang yang tidak memiliki tujuan atas kehidupannya. Pada dasarnya dia adalah orang-orang yang tersesat. Tentukan tujuan Anda, tujuan hidup Anda, tujuan target-target atas kehidupan Anda, maka alam semesta akan membantu Anda. Proses keberhasilan seseorang tergantung sejauh mana dia mendefinisikan tujuannya itu. Semoga ini bisa menjadikan manfaat. Kurang punya manfaat, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang dan memberikan lebih manfaat lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.